أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah SWT, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad SAW. Masih menyelesaikan masalah kitab Ruqyah Syariah yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Idan, mengobati jasmani dan rohani menurut Al-Quran dan Sunnah, terbitan Pustaka Imam Syafi'i. Dan kita masuk ke bab yang ke-10, tanda dan indikasi Ruqyah Syariah. Kata penulis, apabila didapatkan tanda-tanda berikut atau sebagiannya, meskipun hanya satu, baik saat yang bersangkutan berada dalam kondisi tidur maupun terjaga, dalam bentuk yang tidak wajar, seperti sering terulangnya tanda-tanda tersebut atau tampak jelas pada kekuatannya, maka ini menunjukkan bahwa orang itu membutuhkan ruqyah syariah, obat-obatan medis dan psikiater. Untuk itu kami hendak mengingatkan satu perkara penting, yaitu tanda-tanda dan indikasi tersebut bukanlah bagian dari melontarkan prasangka atau dugaan semata ke dalam jiwa tentang keberadaan penyakit tertentu. Tidak sebagaimana yang disangkakan beberapa orang. Sungguh ini sama sekali tidak demikian, kata beliau. Kami membahas ini karena dua tujuan. Yang pertama, jika seseorang tidak mendapati tanda-tanda yang kami sebutkan, hendaklah ia bersyukur dan memuji Rabb-nya, karena banyak nikmat Allah yang dia berikan. D-nya besar berarti kata ganti Allah. Seperti terselamatkannya dari berbagai penyakit. Yang kedua, jika terdapat pada diri seseorang sebagian dari tanda-tanda tersebut, lalu ia ingin menjalankan proses penyembuhan, baik untuk dirinya atau untuk orang lain, hendaklah ia melakukan ruqyah syariah atau memakai tenaga seorang ahli ruqyah yang terpercaya. Jangan pernah menemui tukang sihir, dukun, juga orang-orang paranormal, sebab menemui mereka hukumnya haram, bahkan dapat sampai ke derajat kemusyrikan. Wa iyadzubillah, artinya kami berlindung kepada Allah. Meski mereka mengklaim secara dusta mempunyai cara pengobatan yang cepat dan mujarab untuk segala macam atau bentuk penyakit manusia, hendaklah kita berhati-hati dan menjauhi mereka. Tanda-tanda dan indikasi yang saya maksudkan dari terjangkit penyakit rohani antara lain, yang pertama, ini kalau ada satu pun menurut penulis, maka butuh ruqyah syariah. Kalau tidak ada semuanya, maka itu sebuah karunia yang besar dari Allah SWT yang harus disyukuri. Yang pertama, berpaling atau menjauhkan diri dari ketaatan dan berzikir kepada Allah, khususnya sholat fardu. Males sekali untuk sholat. Ya. Kalau indikasi ini ada, bahkan sampai melalaikan keluar dari waktunya, ini berarti ada indikasi butuh ruqyah syariah. Ya, tolok ukurnya adalah masalah sholat. Atau mungkin ibadah-ibadah yang rutin dikerjakan seperti zikir pagi petang, membaca Al-Quran, hadir di majelis ilmu. Semua itu bergejolak dalam jiwanya menolak. Maka berarti dia sudah ada satu indikasi harus ruqyah syariah. Yang kedua, sakit kepala yang terus-menerus tanpa disebabkan gangguan psikologis. Bukan karena memang medis, misalnya dia tabrakan, kemudian pernah operasi, ya, atau memang medis pernah mengklaim atau dokter pernah mengklaim bahwasanya dia kena penyakit ini dan penyakit itu. Ya. Kalau tidak ada dan tidak normal, terutama mendekati waktu azan, ya, atau lagi mendengarkan ayat Al-Quran, tiba-tiba pusing, maka itu berarti jelas ada indikasi adanya sihir dan butuh ruqyah syariah. Ya, karena sakit kepala ini adalah ciri yang paling khas, dasar sekali. Seringkali tidak enak sakit kepala, bahkan sampai pada tingkat kalau sihirnya terlalu kuat, itu bertemu dengan orang beriman aja sudah pusing, ya, sudah nggak nyaman atau mules, ingin muntah, merasa tidak nyaman, ya, merasa ingin marah, geram karena melihat orang-orang beriman. Maka itu semua adalah jelas indikasi yang kedua. Yang ketiga, kemarahan yang amat sangat hingga seseorang kehilangan kontrol atas diri dan lisannya. Jadi selalu apa saja marah, apa saja marah. Ya kadang-kadang kalau kita berpikir dengan akal sehat, ini nggak butuh marah.
nggak ada sesuatu yang salah di situ. Tapi ada orang begitu, subhanallah, istrinya telat aja ambil minuman sudah cukup marah. Suaminya mungkin berbicara apa tersinggung, marah. Maka ini semua tidak normal, ya. Tentu orang marah teman-teman pada tempatnya kalau memang penyebabnya memang jelas, maka nggak ada masalah. Nabi SAW marah kalau terjadi pelanggaran agama. Bahkan wajah beliau memerah alaihissalatu wassalam. Tetapi ini tidak terjadi di setiap keadaan. Ada orang minum marah, makan marah, sampai mukanya walaupun dia senyum kita anggap lagi marah. Ada orang begitu. Bawaannya marah, alisnya sudah bentuk marah, semuanya bentuk marah karena terbiasa marah. Jadi walaupun dia senyum, kalau dia senyum itu sudah seperti hari raya, gitu kan. Kalau dia senyum sekali karena marah terus bawahnya, ini ada masalah sihir, ada gangguan, ya, syaitan. Yang ketiga, yang keempat, pikiran yang linglung, tidak terarah, tidak fokus, selalu pecah konsentrasinya. Ya, masuk dalamnya banyak lupa. Ya. Kalau lupa yang berlebihan ya, baru ketemu tadi pagi sama orang udah lupa. Bahkan ada orang lupa dia sudah makan atau belum. Ya. Tadi dia pakai baju ini, kenapa dia pilih warna itu? Ini lupa yang tidak normal. Semua ini masuk dalam indikasi. Yang kelima, ya ini dipisahkan oleh beliau, pikiran lindung dan kemudian sering lupa dalam kondisi yang tidak sewajarnya. Yang keenam, rasa lemas yang menyelimuti tubuh dan dengan diiringi rasa malas yang luar biasa serta kehilangan tenaga. Nah, artinya tidak ada sebab ya, misalnya kalau ada orang capek sekali letih dari safar, ini tidak ada hubungannya. Atau mungkin perempuan baru habis melahirkan memang letih butuh istirahat, atau capek sekali ya dalam kondisi-kondisi tertentu, ini beda. Tapi kalau ada orang tanpa sebab sering lemas tiba-tiba ya, tanpa ada sebab, tidak ada sebab medis ya, maka ini biasanya memang karena pengaruh-pengaruh sihir. Biasanya sihir ini memang sihir melemahkan tubuh. Yang ketujuh, susah tidur pada malam hari atau tidak nyenyak dalam tidur ya. Ini juga termasuk ya. Jadi susah sekali, ada di istilah-istilah medis juga dalam masalah ini ya. Tapi kalau ada orang sudah minum obat, sudah ikhtiar, bahkan dalam kondisi capek pun dia tidak bisa tidur, maka ini indikasi yang juga masuk dalamnya masalah sihir. Yang kedelapan, perasaan gelisah, sedih, serta dada terasa sempit secara berkepanjangan. Selalu merasa dirinya tidak percaya diri, sedih berlebihan, ya. Apa saja sudah cukup membuat dia sedih. Misalnya mendengarkan cerita temannya sudah cukup membuat dia seperti yang mengalaminya. Terlalu berlebihan dalam masalah ini. Ini semua ada masalah sihir, karena memang targetnya dia merusak orang yang sedang dijadikan target tadi. Yang kesembilan, kecenderungan untuk tertawa ataupun menangis tanpa sebab. Ini saya pernah hadapi sendiri, seseorang keluarga. Jadi dia juga mengakui itu. Kadang-kadang kalau dia lagi duduk, tiba-tiba dia terasa ingin tertawa sendiri. Atau tiba-tiba dia menangis ya, dengan rasa sedih. Padahal sebenarnya dia tidak ada masalah. Kalau kita ajak ngobrol, tiba-tiba dia dalam kondisi sadar ya, kalau dia tidak apa-apa. Tapi kalau lagi sendirian, dia berkecamuk di pikirannya dan hatinya sendiri tentang masalah-masalah yang membuatnya tertawa ataupun dia sedih ya, tanpa sebab. Yang ke-10, sering mengalami mimpi yang buruk dan mengerikan, terutama mimpi-mimpi hewan yang disuruh bunuh dalam Islam ya. Mimpi ular, mimpi kalajengking, mimpi cecak ya, atau semua yang sejenis dengan cecak, baik itu toke ataupun kadal yang besar ya, itu semua masuk dalam istilah adanya indikasi ini ya, adanya indikasi ini. Karena ini hewan-hewan disuruh bunuh, diistilahkan juga dalam hadis dengan fasiqah atau fuwaisiqah ya, binatang yang buruk ya. Sampai kami pernah pelajari dalam Sunan Nabi Daud oleh dosen di tingkat 3 kuliah di Madinah dulu, itu tentang takbir mimpi ya, kalau orang mimpi tikus atau hewan-hewan yang seperti ini berarti memang bisa ada sihir atau bisa ada lawan jenis yang buruk yang sedang mendekati dia. Termasuk misalnya orang kalau mau menikah, kemudian dia istikharah, lalu dia mimpi melihat ada tikus yang mendekatinya, berarti itu pertanda adanya kefasikan calon yang akan menikah dengannya. Kalau mimpi tentang hewan-hewan ini ya, itu diantaranya. Tapi yang paling sering kalau sihir itu ular, kalajengking ataupun cecak. Itu yang paling sering ya.
Kemudian juga masuk di dalamnya adalah yang ke-11, rasa malu yang berlebihan dan keinginan untuk memisahkan diri dari manusia. Artinya hilang percaya diri, sama sekali nggak mau bicara sama orang, selalu menyendiri, biasanya suka mengurung diri di kamar sendirian, suka tempat-tempat gelap. Ya. Kalau diajak ngomong, pikirannya melayang, matanya kosong. Ya. Ini semua ada indikasi itu. Yang ke-12, tidak betah, tetap ada di rumah. Benci berkumpul bersama keluarga, istri, suami, anak, bahkan bersikap keras dan kasar saat berinteraksi dengan mereka, serta sering terjadi konflik rumah tangga. Ya, ini masuk dalam indikasi sihir. Yang ke-13, terjadi perubahan negatif dalam diri seseorang, padahal sebelumnya ia hidup dalam stabil dan kesuksesan. Tiba-tiba bangkrut tanpa sebab, ya, tiba-tiba ini, tiba-tiba itu. Yang tadinya dia normal-normal saja, nggak ada masalah. Ya, kalau ini terjadi berulang-ulang, maka itu termasuk ada indikasi sihir atau gangguan syaitan. Yang ke-14, tiap penyakit yang menyerang anggota tubuh tertentu yang tidak diobati dengan pengobatan modern atau terapi jiwa, seperti kanker, kejang, flu, alergi, dan sebagainya. Nah, artinya kalau ada penyakit-penyakit yang secara medis tidak diketahui, berarti itu masalah sihir udah. Kalau dokter tidak tahu, ini saya tidak tahu ini penyakitnya apa, ya tidak bisa dideteksi dengan alat ya medis sekarang, berarti sudah jelas dia larinya ke masalah penyakit ya, kejiwaan ataupun gangguan syaitan ini. Ini kurang lebih ada 14 indikasi ya. Kalau saya tambahkan ada 2 lagi, orang sering ketindihan ya. Ini juga masuk, seringnya ketindihan ini berarti ada gangguan. Baik itu gangguan sihir yang diserangkan ke kita, atau dasarnya rumah yang sedang kita tinggali ada gangguan syaitannya. Ya. Kalau keseringannya misalnya bapak ibu tidur di sofa di rumah, pasti ketindihan kalau tidur di situ. Atau setiap waktu tertentu kayak malam Jumat, hari Jumat, sering diranjang pun ketindihan. Gitu ya. Nah, kalau ini juga termasuk ada, tapi biasanya lebih cenderung kepada gangguan pada rumah. Ya, makanya butuh dibacakan Al-Baqarah rumah itu. Ya, sehingga hilang gangguan-gangguan syaitan itu. Dan Al-Baqarah dibaca sampai berulang-ulang kali ya, sampai terasa memang hilang gangguan itu. Juga masuk yang ke-16 adalah cenderungnya seseorang dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kecenderungan yang melampaui batas. Nanti misalnya dia sudah berumah tangga, tapi cenderung untuk zina itu besar sekali. Ya. Walaupun dia sudah punya pasangan. Jadi selalu saja kalau di waktu dia sendiri larinya kepada kemaksiatan, selalu mau nonton yang tidak benar, ya selalu mau dengar yang tidak benar, gitu kan? Nah, kayak ini tidak normal. Ada mungkin orang terjerumus dalam dosa sesekali, tapi orang kalau menjadikannya sebagai jadwal rutin, ini jelas waswas syaitan. Ya, kalau ini semua ada, maka teman-teman harus bisa segera melaksanakan ruqyah syariah. Kalau 16 poin ini tidak ada, dengan izin Allah SWT mudah-mudahan tidak ada, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pasal beliau menitik beratkan apa yang dari awal kita bahas ruqyah saya bahasakan teman-teman. Kita harus bisa menjadi dokter buat diri sendiri. Jangan andalin peruqyah.